petualangan si kecil. Kali ini vlognya ke Gunung Salak ya, bawa adik bayi. Halo guys, nih kita lagi perjalanan ke Pintu Rimba ya, karena lumayan dari parkiran itu sekitar 10-12 menit. Nah ini si kecil lagi bobo ya karena capek banget. Mungkin dari pagi kita berangkat ya. Nah, kita shoot dulu nih my wave, mana my wave, halo, lama nih kameranya nih, set. Nah my wave ini berat banget karena lumayan kita bawa perlengkapan si adik kecil. Nah kita udah sampai di Pintu Rimba, pendakian Gunung Salak ya, Puncak Manik ini via Cimelati. Kita mau bayar si Maksi, izin ke petugasnya. Dan ini dua gadis kecil mau ikut, katanya mau tektok ke Salak ya. Kita disapa sama tukang warung, katanya suruh mampir buat beli gorengan sama es kelapa. Untuk harganya masih terjangkau kok ya guys. Dan ini kita treknya nih lumayan panjang. Ini dua gadis pengen dimasukin frame katanya ya. Dan ini aku bawa perlengkapan banyak banget ya guys, full gitu sampai atas, udah kayak bawa kulkas. Tapi ini enggak guys, aku bawa perlengkapan adik bayi biar safety. Jadi kalau terjadi apa-apa kita tepat penanganannya. Dan kita nggak sembarang bawa adik bayi ke atas, kita baca-baca dulu riset gunung tujuan, keamanan bayi dibawa ke atas pegunungan seperti apa. Jadi kita nggak sembarang ya guys. Nah ini abahnya lagi kasih makan adek, kita samakan jadwalnya seperti di rumah. Dan penting banget adek bayi terisi perutnya biar gak gampang masuk angin, seperti itu ya guys. Oke lanjut, kita lanjut jalan guys ya. Ini kita sudah berjalan 10-15 menit. Kita berada di trek pohon damar dan pohon kaliandra. Kelihatannya memang landai tapi aslinya ini nanjak guys ya. Dan kelihatan ada itu masih bentar dia ataupun bangun ya. Nanti ada waktunya dia tertidur di trek. Aku serahin carriernya digendong abahnya karena jalan aku lama. Untuk penggunaan gendongan SSC atau model M-shape ini dimaksimalkan 2 jam ya guys. Dan di sini kita usahakan adek tetap ceria ya, karena jangan sampai adek ke distrek hutan yang sepi seperti itu, nanti dia ketakutan ataupun ngerasa tidak nyaman. Nah kelihatan kan adeknya sangat menikmati perjalanannya, dia masih adaptasi dengan sekitar ya, dengan hutan. Tapi dia masih aman kok guys, masih bisa diajak bercanda, masih juga terbilang dia masih ceria juga sih. Seperti itu. Dan ini lumayan ya, treknya udah mulai menaik juga. Masih tapi adik kayaknya udah tidur ya ini. Tidur belum sih? Kayaknya udah tidur deh. Kita udah sampai pos 1 nih. Kita istirahat dulu 15 menit biar adek nggak pegal juga digendong. Terus kita cek dulu kondisi adek apakah masih bisa diajak bercanda atau enggak. Kita coba ajak bercanda ya guys. Nah coba kita lihat. Nah aku lagi mimiin dia biar perutnya terisi ya, biar aman selama perjalanan nanti. Soalnya lumayan masih jauh juga perjalanannya. Aku ambil alih sebentar tasnya, lalu ke abainnya lagi di tengah perjalanan, soalnya juga. Terus juga emang perjalanannya cukup terjal ya. Oke alhamdulillah kita akhirnya sampai ke pos 2 di Gunung Salak ini ya. Ada tenda dan sepertinya ada yang naik juga, cuman dia summit aja ke atas, kayaknya tendanya ditinggal di sini. Ini sekitar ketinggiannya itu 1400 mdpl dan masih aman lah ya untuk anak bayi ataupun si kecil yang kita bawa ini nih. Asli ini keringat saya sampai basah ya, baju juga emang luar biasa capek banget ya. Dan kita memutuskan untuk stay di sini aja dulu. Masya Allah, Ade udah sampai pos 2 aja ini, anak bayi hebat sekali, umur 7 bulan udah sampai
pos 2 Gunung Salak ya, di ketinggian 1400. Itu masih batas aman ya untuk bawa bayi ke pegunungan dengan ketinggian di bawah 1500 ya. Di sini abahnya banyak nyamuk tuh guys. Tapi ade udah dibalur sama lotion ya, nggak akan digigit nyamuk. Ini makanannya dia tuh udah pengen dibuka aja. Dan juga sambil disuapin sama abahnya ya tuh. Dia masih mau makan. Nah, di sini juga kita ajak bercanda, ajak happy karena kalau kita happy pasti anak pun akan happy ya. Tuh. Main dia masih bercanda tuh. Ini abahnya nggak ada, soalnya lagi nyusulin kakak-kakaknya tadi yang ikut berdua itu ke atas karena dia pengen TikTok guys. Tapi nggak apa-apa, kita berdua aja di pos 2 ya. Nah ini Ade juga belajar ini ya, sensorik di alam tuh seperti itu ya. Dia lagi ngacak-ngacak tanah, lagi megang-megang sisa daun-daun di jalan seperti itu, di trek. Dan ini aku ajak komunikasi dia ya, biar dia makan sendiri, apa-apa. Dia belum bisa gigit, tapi dia udah ada giginya. Nah, untuk para orang tua ini tidak disarankan ya bawa bayi ke pegunungan jika belum siap dan tidak ada pembekalan ilmu, karena kita pun sebetulnya sempat maju mundur buat ajak adik ke pegunungan, dan akhirnya kami memutuskan pergi. Karena apa? Karena memang kondisi anaknya pun sudah siap dan perlengkapannya semua sudah siap. Jangan lupa ya, selalu cek suhu tubuhnya. Jika dirasa di perjalanan atau di trek dia merasa takut atau gelisah seperti itu ya. Nah, kita sekali lagi tidak disarankan ya membawa anak ke pegunungan jika kondisi anaknya tidak memungkinkan dan hanya membawa peralatan seadanya saja, karena kondisi di pegunungan itu tidak bisa ditebak, sama kayak suasana hati. Saat di bawah masih cerah, ketika sudah di atas tiba-tiba hujan, itu bisa terjadi guys. Sebetulnya kita tidak menjadikan ini bahan konten ya, kontennya pun seadanya. Sebelum turun kita kondisikan ada bayi tetap ceria ya. Dirasa cuaca sudah lebih dingin, gelap, kelihatan mendung juga, kita buru-buru packing dan terus perjalanan pulang. Kami pamit undur diri, jangan lupa tonton konten kita selanjutnya, ada banyak cerita seru dan pembelajaran baru. Tunggu aja ya guys. Terima kasih ya atas waktunya udah mau nonton kita sampai beres. Jangan lupa ya like, comment, and share. Tonton konten kita selanjutnya. Dadah, bye bye, terima kasih.